Awasiyah selamat bergabung dengan aktivitas akademika SDI Awasiyah. Hari ini ada sebagai keluarga besar di kampus yang kita cintai. Maka jadilah insan akademis yang bertanggung jawab, yang punya dedikasi dan juga disiplin yang tinggi. Melalui kegiatan-kegiatan di kampus inilah Anda akan mengasah dan mengembangkan soft skill yang Anda miliki. Kampus kita ini selain untuk tempat menimba ilmu pengetahuan, juga mengasah kemampuan dan kreativitas. Maka kalian saya sampaikan, janganlah jadi kupu-kupu. Kuliah pulang, harus kuliah pulang. Jangan jadi kupu-kupu. Apa kepanjangan kupu-kupu? Kuliah pulang. Anda boleh
kegiatan lain di kampus. Setidaknya Anda bisa datang ke prodi bertanya tentang pembelajaran. Masih banyak yang harus dipelajari. Kalau hanya di dalam kelas, Anda hanya bisa mendapatkan 30%, 50%. Tetapi pengembangan keilmuan itu bisa Anda tingkatkan di luar kampus. Kampus ini berbeda dengan Anda belajar di SMA. Dunia kampus adalah tridharma perguruan tinggi. Ada 3 dharma yang harus Anda lewati. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Anda harus mengikuti pendidikan selama 8 semester, wajib Anda ikuti. Di samping itu Anda juga harus mengikuti pengabdian kepada masyarakat dan ditambah dengan melakukan penelitian. Tridharma ini wajib. Berbeda dengan Anda berada di waktu SMA. Nah, pengembangan keilmuan inilah yang harus kita gali. Maka kita harus buktikan sebagai insan akademik yang bertanggung jawab itu adalah mempunyai makna faedah kepada orang lain, terhadap diri kita sendiri dan keluarga kita. Maka jadilah insan akademis yang disiplin dan bertanggung jawab. Anak-anakku sekalian, hari ini Anda sedang mengikuti kegiatan PKKMB. Ini adalah merupakan pengenalan. Anda akan diperkenalkan dengan budaya kampus perguruan tinggi. Melalui kampus ini akan diperkenalkan bagaimana dalam kehidupan mimbar akademik yang baik bagaimana, menyampaikan aspirasi yang baik bagaimana. Tidak asal aksi-aksi tawuran, tidak ada aksi-aksi bakar-bakar dan sebagainya. Itu bukan budaya akademisi yang baik. Penyampaian itu harus punya etika. Anda punya ilmu boleh, cerdas boleh, pintar boleh, tapi Anda harus ingat, di atas itu semuanya Anda harus punya akhlakul karimah, yaitu etika. Tak ada insan akademik yang mau menyakiti hati orang lain. Kalau ada teman kalian yang suka menyakiti, berarti belum orang yang cerdas itu. Kalau ada kalian lihat kawan-kawan kalian suka membuli, mengajak bergaduh, bukan insan akademik lah itu. Insan akademik itu tidak seperti itu. Dia akan lebih memandang etika dan akhlak. Oleh sebab itu, melalui kehidupan kampus, pengenalan kehidupan kampus ini yang diselenggarakan oleh panitia tadi disampaikan selama 4 hari mulai hari ini sampai dengan hari Sabtu. Maka ikutilah dengan baik. Kenalilah lingkungan Anda, teman-teman Anda yang selama ini belum Anda kenal, maka hari ini dan seterusnya itulah teman Anda. Ada pegawai, ada senioran, ada dosen, itu semuanya adalah lingkungan kampus ini. Mudah-mudahan kami harapkan berjalan dengan baik dan lancar dan sukses, dan tentunya bermanfaat bagi kita semua, khususnya akademika di kampus STI Al-Wasliyah. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Maka pada hari ini, tepat pada tanggal 24 September 2025, akan diselenggarakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasliyah Sibolga Tahap Tengah, Sibolga 24 sampai dengan 27 September 2025 kita buka secara resmi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih pada moderator, kepada kita semua. Kita lanjutkan kembali. Perguruan tinggi itu adalah lembaga pendidikan di atas setingkat SMA, di atas tingkat sekolah menengah atas, di atasnya adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini adalah diatur oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, di mana perguruan tinggi ini ada jenjang diploma, ada jenjang sekolah tinggi, ada jenjang institut, dan ada jenjang universitas. Apa bedanya? Perbedaannya adalah kalau diploma, maka waktu pendidikannya setingkat 2 tahun atau 3 tahun saja, dan hanya menyampaikan beberapa prodi-prodi, ya, hanya membidangi beberapa prodi satu bidang saja, dan biasanya memakai gelar ahli media. Di atasnya adalah sekolah tinggi. Sekolah tinggi ini bisa vokasi, bisa sarjana. Nah, kebetulan di kampus kita ini adalah sekolah tinggi yang membidangi dengan sarjana. Fakultasnya adalah ekonomi, prodinya adalah manajemen, prodinya adalah kewirausahaan, dan prodinya adalah bisnis digital. Biasanya hanya satu fakultas bidang keilmuan yang disampaikan. Di atas sekolah tinggi, institut. Bedanya adalah kalau dia institut ada beberapa fakultas, biasanya 2 fakultas minimal atau 3 fakultas. Di atas institut, universitas. Universitas ini lebih luas lagi, membidangi beberapa fakultas-fakultasnya dan memiliki beberapa prodi-prodinya. Nah, kalau kelulusan dari output dari institut, sekolah tinggi dan universitas, ada yang sarjana strata 1 yang disebut sarjana S1, ada yang sarjana strata 2 atau disebut S2, dan juga ada strata 3 yang disebut dengan doktoral. Nah, universitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi. Kenapa? Karena universitas ini ruang lingkupnya lebih luas. Boleh membuka program studi pendidikan keguruan, boleh membuka prodi teknik, dan juga membuka pendidikan teknologi, bahkan manajemen, ekonomi, dan sebagainya, karena dia berbagai rumpun ilmu yang dimiliki. Di bawah universitas itu ada institut. Mudah-mudahan tahun depan berubah kita. Ini sedang di proses perubahan bentuk, maka berubahlah nanti sekolah tinggi yang saat ini kita sebut sekolah tinggi ilmu ekonomi. Mungkin insya Allah bulan 1 nanti kampus STI ini berubah menjadi institut, naik level. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan sejumlah rumpun pengetahuan tertentu, dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Nah, kalau dia institut boleh menyelenggarakan
pendidikan vokasi dan juga profesi. Apa itu profesi? Contohnya profesi keguruan. Kalau kesehatan apa profesinya? Kedokteran, farmasi. Makanya di kampus kita tidak ada bidang profesi karena kita masih setingkat sekolah tinggi. Tapi kalau kita nanti berubah jadi institut, maka kita sudah bisa menyelenggarakan pendidikan berupa profesi dan vokasi, khusus membidangi beberapa ilmu yang profesi. Nah, kalau kita lihat sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi akademik yang dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi atau sarjana hanya satu rumpun ilmu saja. Makanya kita hanya satu rumpun saja. Apa rumpunnya? Ekonomi. Makanya namanya sekolah tinggi ilmu ekonomi. Prodinya manajemen. Jadi manajemen itu bukan fakultasnya. Fakultasnya adalah ekonomi, prodinya manajemen. Hanya satu fakultas, hanya satu bidang rumpun ilmu saja. Makanya kalau kita buat, nggak boleh. Kita hanya punya ruang lingkup hanya satu rumpun ilmu saja. Berbeda dengan politeknik. Nah, politeknik ini hanya mendirikan pendidikan vokasi saja dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi jika memenuhi syarat. Makanya di Medan ada politeknik teknik industri, ada politeknik industri di Yusuf. Di Sebolgam ada? Tidak ada, belum ada. Yang ada hanya sekolah tinggi. Di Sebolgam ini ada 6 perguruan tinggi, sekolah tinggi. Ada tarbiyah, ada ilmu Islam, ada STPK Matoli, ada kelautan, dan termasuk sekolah tinggi ilmu ekonomi Wasdiyah. Dan ada akademik. Akademik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan teknologi tertentu. Nah, juga ada akademik komunitas. Nah, tentunya akademik ini hanya membidangi keilmuan sesuai dengan kondisi daerahnya. Boleh nggak disebutkan buat akademik? Bisa. Akademi apa? Kelautan, karena daerah Sebolgam adalah tempat yang ada penghasilan ikan laut. Akademi apa lagi? Kemaritiman, boleh. Tapi saat ini saya lihat di Sebolgam belum ada itu. Nah, tentunya dalam Undang-Undang Nomor 12 kita selalu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12. Kalau kita buka nanti Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu tentang apa? Peraturan tentang pendidikan tinggi yang menyebutkan bahwa jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah itu mencakup program diploma, sarjana, pasca sarjana. Kalau nanti kalian tamat dari SDIE ini, maka dapatlah gelar strata 1, S1. Gelarnya ada yang SN, ada yang SBN, sarjana bisnis. Nah, ketika kalian lanjutkan untuk ke perguruan tinggi lanjutan, maka masuk dengan pasca sarjana, yaitu magister S2. Di atasnya apa lagi? Program doktor S3. Jadi ada strata 1, strata 2, dan strata 3 atau doktor. Kalau strata 2 sebutannya magister. Kalau strata 3 sebutannya doktor. Strata 1 sebutannya sarjana. Makanya kalian sebutannya sarjana. Sarjana apa? Manajemen. Sarjana apa? Bisnis. Sarjana apa? Teknologi. Tapi kalau sudah nanti masuk ke jenjang berikutnya, magister apa? Nah, gitu ya. Karena dia S2-nya sebutannya magister. Magister apa?
S3-nya nanti doktor apa? Ya, itu jenjang. Nah, kalau kita kuliah di kampus STIE, maka wajib bagi mahasiswa mengikuti maksimal 148 SKS. Apa itu SKS? Sistem kredit semester. Sistem kredit semester. Jadi kita berlomba. Ya, nggak ada naik kelas. Kalau di SMA naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 11, kelas 12, kelas 13. Ada kelas 13? Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kalau di STIE, di kampus, di perguruan tinggi, semester 1, semester 2, semester 3. Semester 1, Anda boleh nggak loncat ke semester 2? Belum. Karena beban SKS Anda belum mencukupi. Andaikan nanti semester 1, SKS Anda memenuhi, ya, jumlah SKS Anda memenuhi, Anda dapatkan IPK, indeks prestasi kumulatif di atas 3,0, maka dapat beban SKS Anda 24 poin. Di semester 2 ya ceritanya. Ini semester 1. Semester 1 ini kalian berlomba. Andaikan tahun depan, semester depan Anda dapat poin 24 SKS, maka Anda boleh loncat ke